Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB, ketemu lagi bersama saya Ferani di acara talk show Teras EB. Tempat ngobrol paling asik, paling seru, paling edukatif dan informatif seputar pariwisata. Nah, Sobat EB di rumah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa menarik. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin nih buat Sobat EB di rumah, jangan lupa untuk follow di semua akun media sosial Visit Banten. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video updatean dari kita. Nah, Sobat EB di rumah, gak kerasa nih, udah 2 tahun kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah mereda. Kira-kira nih Sobat EB di rumah sudah ada yang punya rencana belum sih? Tahun ini kira-kira mau liburan kemana ya? Mau liburan tapi bingung karena pandemi COVID. Kebetulan di tema kali ini kita akan membahas terkait kebangkitan sektor pariwisata di era pandemi. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Linda Rahyati, Esos MSI selaku Kabid SDM Dispar Provinsi Banten. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Pak Lili Suheli, SAP, selaku Ketua Pokdarwis Banten. Pak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Semangat terus Pak ya. Selanjutnya ada Bapak Kurniawan Yudo, atau biasa dipanggil Pak Wawan, selaku pelaku pariwisata hotel. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja. Bu, Pak, kita kan sesuai tema kita hari ini, yaitu kebangkitan sektor pariwisata di masa pandemi ini. Karena kan sebelumnya kita tahu bahwa 2 tahun yang lalu Indonesia sempat nih terkena pandemi COVID yang berdampak kepada seluruh sektor, salah satunya sektor pariwisata ini. Nah, menurut Ibu sendiri nih Bu, aku pengen ke Ibu dulu ya. Kalau Ibu perempuan sendiri. Berdua kita. Iya, berdua. Aku pengen nanya dulu nih ke Ibu nih. Bagaimana pandangan Ibu nih dari mewakili Kabid SDM nih melihat fenomena ini? Baik, terima kasih Nol atas pertanyaannya. Kebetulan dengan situasi masa pandemik ini adalah sebuah situasi yang mau tidak mau harus dilalui dengan sebuah karya yang positif. Jadi ketika kita merasakan ada sesuatu hal yang berbeda, bukan untuk dijauhi, tetapi barangkali ini untuk selalu kita gali di mana letak hal-hal positifnya berada. Sehingga ketika kita menemukan dampak yang luar biasa, hancur, lalu keinginan masyarakat juga ingin tetap berkarya juga terhenti, ini menjadikan satu kesempatan di mana masyarakat khususnya pariwisata memiliki semangat baru lagi, yakni ditumbuhkan dengan kepercayaan dirinya untuk bangkit dan berkembang melalui kualitas SDM dari pribadi-pribadi pelaku pariwisatanya. Mungkin mudah-mudahan dengan mereka dibangkitkan kembali, sudah lagi tidak mengingat lagi masa pandemi itu menjadikan masa yang paling susah. Mungkin itu tanggapannya. Betul sekali. Nah, kalau dari segi pandang Pokdarwis nih Pak Salili, gimana Pak Bapak melihat, mungkin kan dari Pokdarwis juga sangat terkena dampaknya ya Pak ya, karena sektor pariwisata pada saat pandemi ini kan sangat amat terkena dampaknya, seperti itu. Jadi pandangan Pak Lili terkait sektor pariwisata di masa pandemi ini seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau dari pandangan kami sebagai penggerak pariwisata di destinasi terutama ya, kita memang kalau awal-awal ini seperti orang depresi gitu ya. Ketika lagi semangatnya tamu banyak gitu ya, akhirnya harus di-cut karena tidak boleh. Nah, akhirnya kita sempat gimana ya, bingung di awal-awal menyikapi hal ini. Akhirnya kita berkomunikasi dengan para pelaku di bawah untuk mencoba untuk bangkit sebisa-bisanya, artinya tidak mati sekaligus di dalam kaitan dalam hal menyikapi hal ini, masa pandemi ini. Terus artinya mencari sesuatu yang baru yang bisa dikembangkan oleh kita. Kalau misalkan kita di destinasi mungkin lebih mengedepankan pembinaan terhadap pelaku ekonomi yang kreatif. Sebelum waktu itu PPKM total tidak bisa tamu masuk, kita
berganti arah, berganti haluan pembinaan pelaku ekraf seperti kerajinan-kerajinan makanan dan lain-lain untuk lebih pembinaan pengembangan hal itu. Yang selanjutnya juga kita dalam kaitan mengisi masa pandemi yang terparah waktu itu, kita juga kegiatan sabta pesonanya diintensifkan di destinasi, mulai dari pembersihan, penyiapan alat-alat kebersihan, terus sosialisasi terhadap homestay teman-teman pelaku usaha lain, warung, ojek dan lain-lain, dan juga tamu-tamu yang tidak terkontrol akhirnya masuk juga kita adakan sosialisasi sebisanya kita, sehingga mungkin sedikit demi sedikit dampak itu mulai kita bisa sikapi di dalam kaitan menghadapi masa pandemi. Itu mungkin yang awal gitu ya. Oke, baik. Bukan hanya Polres doang yang terkena dampaknya, tapi pelaku pariwisata seperti perhotelan juga terkena dampaknya, Pak. Gimana Bapak melihat fenomena seperti ini? Terima kasih sebelumnya. Kita semua merasakan ya pandemi ini benar-benar membuat kita terpuruk. Kaget awalnya, semua kaget pastinya. Karena apa yang telah kita kerjakan, yang sudah kita persiapkan tiba-tiba harus terhenti. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah pada saat awal ya, terus semua pasti begitu. Cuma memang kita coba jalin komunikasi saat itu ya dengan berbagai pihak. Sering terjadi mencari informasi ataupun apa, sampai akhirnya kita mendapatkan informasi new normal, kebiasaan baru yang harus dilakukan. Ya itu memang harus mau tidak mau dilaksanakan. Itu caranya kita untuk survive ya pada saat itu ya. Walaupun memang secara okupansi jauh turunnya, bisa sampai lebih dari 80% kita penurunannya untuk sektor perhotelannya. Ya, semoga kita saat ini bisa mulai kembali bangkit bersama-sama ya. Baik Pak, aku kembali ke Ibu. Nah, sejauh ini Bu, bagaimana komunikasi antara Dinas Pariwisata terhadap stakeholder yang ada di Provinsi Banten ini? Baik, kebetulan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten selalu mendukung kami, para kabitnya, ketika kami melakukan komunikasi yang kami bangun sebagai bentuk mitra kerja. Kami selalu mengajak bersinergi dari semua lapisan di stakeholder di pariwisata, bahwa ketika mereka kebetulan mengalami imbas yang tidak nyaman, tidak merasa drop dan yang lainnya, kami membangkitkannya dengan cara mencoba berkomunikasi, bahkan sebisa mungkin kami mencarikan alternatif apabila tidak menyalahi aturan. Biasanya kami memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang kami lakukan yang tidak seperti biasa, yaitu mengenai pembinaan atau pelatihan dengan cara virtual. Sehingga ini sebetulnya juga salah satu kegiatan yang baru yang harus dirasakan oleh semua, karena tidak mungkin juga setiap kegiatan harus dapat dilaksanakan secara offline terus-terusan dengan keadaan yang memang sudah diatur tidak boleh mengumpulkan massa atau orang dengan keterbatasan ini. Akhirnya khususnya kami dari bidang SDM tetap melakukan komunikasi yang kita bangun, apakah itu hanya melalui berupa media sosial maupun langsung dengan mengadakan kegiatan pelatihan, walaupun akhirnya banyak sekali kegiatan itu tidak dapat kita laksanakan karena diatur hanya boleh pertemuan di sekian bulan saja. Jadi langkahnya yang tetap kita ambil adalah mencoba membangkitkan dengan cara memberikan pemahaman bahwa ini adalah era baru yang harus dirasakan oleh pelaku-pelaku pariwisata, karena kebetulan bidang SDM menyentuh hampir semua asosiasi, lembaga, serta mitra-mitra pariwisata yang kebetulan kualitas SDM-nya perlu dibangun menjadi kualitas yang handal, profesional, serta siap tangguh di segala hal. Wah, luar biasa sekali ya. Seperti yang Ibu Linda bilang melalui pembinaan seperti itu ya. Nah, kalau dari Pokdarwi sendiri nih Pak, apa aja yang udah, atau program-program apa aja yang sudah dipersiapkan nih Pak di masa pandemi seperti ini? Ya seperti tadi, memang untuk tahun-tahun ini kita belum bisa berbuat banyak. Tapi alhamdulillahnya kita bisa bersinergi dengan Dinas Pariwisata dalam hal ini di semua bidang. Kita lewat pergerakan kita di bawah itu
seiring dengan programnya dari Dinas Pariwisata, baik dari bidang pemasaran ataupun SDM dan destinasi, itu semuanya sangat sesuai dengan keinginan kita. Seperti misalkan kita membangkitkan ekonomi kreatif lewat festival kulinernya kemarin. Kemudian kita berkeinginan untuk masuk ke Pokdaris atau masyarakat pariwisata di bawah lewat programnya Sosialisasi Sadar Wisata, dan sekarang juga kegiatan Pokdarismasi dari sisi kelembagaannya juga difasilitasi oleh SDM. Nah, itu hal-hal ini yang membuat kita akhirnya gimana bersyukur ya, lebih semangat lagi akhirnya tahun depan untuk lebih semangat lagi bergerak dalam kaitan membantu mengembangkan pariwisataan dari sisi pergerakan organisasinya gitu. Luar biasa. Kalau dari Pokdaris seperti itu nih Pak ya. Nah kalau dari Pak Wawan sendiri gimana Pak nih? Apakah ada promosi-promosi marketing biar meningkatkan gitu kunjungan wisatawan untuk perhotelan? Kalau dari awal memang kami mencoba untuk mencari apa sih bidang-bidang atau celah-celah lain yang bisa kita ambil nih untuk atau langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk tetap survive. Yang pasti promo-promo penurunan harga itu udah pasti, penurunan harga kamar, terus lagi karena kita merasa kuliner tetap berjalan, bisnis kuliner, kita sempat juga coba untuk bisnis online waktu itu. Jadi ya walaupun responnya masih sudah banyak ya, akhirnya berkembang tuh bisnis kuliner di luar sana. Ya itu merupakan hal yang luar biasa juga ya yang kita sambut dengan baik, karena banyak orang yang karena pandemi ini akhirnya putus pekerjaan, kehilangan pekerjaan ataupun tidak mempunyai aktivitas apa-apa. Tapi banyak juga mereka yang akhirnya berdikari, membuka lapangan kerja sendiri, memanfaatkan fasilitas kemajuan teknologi yang online seperti itu. Akhirnya mereka juga surprise. Kalau untuk kegiatan dalam hotel kita pasti mengikuti tuh protokol kesehatannya. Dari masuk ada pengecekan suhu, kegiatan-kegiatan juga kita pasti akan turunkan harganya ya dari awal itu. Yang pasti jumlah kapasitas dari pengunjung itu dikurangi. Tadinya yang ruangan bisa untuk 100 orang, itu paling enggak cuma 50 orang. Jadi ratingnya dari situ sudah kelihatan turunnya. Harga pun kita pangkas ya, tapi tetap penerapan protokol kesehatan itu dijalankan. Alhamdulillah sih sekarang ini sudah mulai ada pelonggaran ya, jadi alhamdulillah sudah mulai agak-agak meningkat. Masih banyak promo-promo ya Pak ya. Alhamdulillah masih di Kota Serang ya. Di Kota Serang. Juga ini mau ada tambahan di bidang SDM selama masa pandemi hampir 2 tahun ini, alhamdulillah kita diizinkan untuk melaksanakan kegiatan mensertifikasi pelaku-pelaku pariwisata. Jadi hampir beberapa organisasi atau lembaga atau asosiasi yang bergerak di bidang kepariwisataan, banyak yang kita bekali dengan sertifikasi sebagai salah satu bentuk identitas jati diri daripada usahanya. Misalkan kalau dia bergerak di bidang kuliner, maka kita memberikan sertifikasi uji kompetensi di bidang khususnya kuliner yang mereka lakukan dengan cara tadi seperti berjualan online, tapi dikukuhkan dengan uji kompetensi yang kita lakukan. Mereka itu diuji kompetensinya langsung atas instruksinya BNSP melalui LSP-nya, sehingga kadang-kadang kepercayaan diri dari pelaku-pelaku ekonomi pariwisata ini menjadi semakin percaya diri karena mereka sudah memiliki hak paten bahwa mereka ini menjual produk-produknya sudah teruji. Karena luar biasa di dalam ujian itu banyak sekali soal dari uji kompetensi, dari mulai lisan dengan tulisan dan yang lain itu kita sudah lakukan. Jadi hampir di bidang SDM dalam setiap tahunnya kami memberikan uji kompetensi atau sertifikasi, dan ada tingkatannya yang lulus, ada juga yang kebetulan masih belum beruntung, tapi itu tidak terlalu banyak. Biasanya yang tidak lulus mungkin hanya 1 orang, bahkan biasanya juga 100% lulus karena mereka mungkin sudah selama masa pandemik digunakan untuk mempelajari latihan, sehingga berhasil oleh kita. Sudah hampir setiap tahunnya kita mencetak sekitar 100 hingga
250 yang tersertifikasi di bidang SDM ya. Biasa sekali ya. Luar biasa sekali akan ada sertifikasi setiap tahun ya. Baik, Sobat TB di rumah, makin seru nih pembahasan kita kali ini. Jadi, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di segmen selanjutnya. Halo Sobat TB, ketemu lagi bersama aku Ferani, masih di acara talk show Teras EB. Tema kali ini yaitu masih seputar kebangkitan sektor pariwisata di masa pandemi. Tentunya membahas dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang sudah ada di samping saya ini. Nah, baik Ibu Linda, terkait dengan kebangkitan sektor pariwisata, untuk di tahun 2021 ini apa saja program-program yang sudah dicapai? Tentunya di bidang SDM sendiri. Baik, kalau untuk kegiatan yang sudah kami capai dari tahun 2021, di mana tahun itu adalah menjadi tahun yang sedang terpuruk-terpuruknya kita semua pelaku ekonomi pariwisata. Tetapi alhamdulillah kami dari bidang SDM sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan dengan pembinaan dengan sejumlah sasaran daripada pelaku-pelaku. Mungkin saya bisa bacakan pengembangan di dalam pengembangan kompetensi SDM Aircraft tingkat lanjutan ini, target kami adalah untuk 300 orang, di mana mereka ini diberikan pemahaman bahwa pekerjaan yang selama ini mereka miliki, yang mereka tekuni juga harus memiliki kelayakan dengan tingkatan teruji kompetensinya. Ini juga menjadi salah satu bagian yang sangat kita inginkan, kita dorong untuk masyarakat itu menjadi lebih mampu mengembangkan jati dirinya secara profesional. Lalu ada peningkatan peran serta kemitraan. Target di sini kurang lebih sekitar 598 orang. Kenapa kami menyebutkan nama orang? Karena kami adalah kebetulan bergerak di bidang pengembangan SDM, yakni pengembangan atau penekanannya kepada personnya atau secara pribadinya, sehingga penekanan untuk penyebutan nama per orang ini menjadi bagian sasaran daripada target kerja kita. Lalu ada fasilitasi kompetensi SDM Aircraft-nya. Targetnya insya Allah yang sudah kami lakukan di tahun 2021 ini adalah sejumlah 250 orang. Jadi banyak person yang kebetulan sama-sama kita bekali kegiatannya dari berbagai bidang usahanya mereka semua, seperti itu. Luar biasa sekali Bu ya. Lanjut dulu Bu ya ke Popdarwis nih Pak. Kalau dari Popdarwis sendiri nih Pak, untuk program di tahun 2021 ini apa saja Pak yang sudah terjalankan? Ya, kalau dari sisi penggerak wisata sih Popdarwis itu salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan adalah kegiatan sadar wisata yang langsung kita fokus ke destinasi karena memang itu sekarang yang lebih pas gitu ya untuk kita bergerak gitu ya, ketimbang misalkan kita tetap berada di satu tempat di kantor lah misalkan gitu, kita lebih bagusnya langsung ke fokus kegiatan itu pun mungkin yang diharapkan. Kemudian dari pengembangan Aircraft juga alhamdulillah akhirnya itu ternyata lebih menyentuh gitu ya. Apalagi mungkin mudah-mudahan tahun depan ini bisa lebih ada sesuatu yang bisa dikerjakan oleh pelaku Aircraft di bawah di destinasi, artinya gitu kita sangat berterima kasih gitu ya. Dan juga paling juga saat ini kita hanya bisa bergerak seadanya. Mungkin kita dari beberapa sumber baik provinsi ataupun kabupaten gitu yang selama ini kita terima. Itu aja masih sebatas pembinaan kelembagaan yang sekarang kita lakukan. Cuma saja tadi ada nilai plusnya nih yang kita hadapi di Dinas Pariwisata Provinsi ini, di mana itu pembinaannya langsung ke titik sasaran gitu, itu yang lebih kita sangat setuju sekali. Oke, jadi saat ini masih pembinaan. Baik, untuk Pak Wawan Pak, kalau dari pengelola hotel itu program dengan pemerintah apa saja yang telah dijalankan selama 2021 ini? Sebenarnya mulai dari 2020 ya kita sudah mulai awal itu kita sudah
menjalin komunikasi yang intens untuk kelangsungan kehidupan perusahaan ataupun kehidupan dari pelaku-pelaku pariwisata ya. Yang kami sangat appreciate, kita juga sudah tersertifikasi ya selain dari SDM. Ya. Untuk perusahaan juga kita sudah tersertifikasi yaitu dalam program CHSE yang digagas oleh Kementerian Pariwisata ya, Kemenparekraf. Alhamdulillah kami juga sudah tersertifikasi, jadi bisa menambah kepercayaan tamu-tamu datang. Kalau kita sudah tersertifikasi, kita sudah benar-benar menerapkan apa yang dianjurkan sama pemerintah, melakukan protokol kesehatan yang sudah disarankan, dan tidak lupa juga menjaga kebersihan, itu yang pentingnya saat ini untuk menjaga kesehatan juga. Itu sih yang baru kita lakukan ya selama 2020 dan 2021. Jadi memang harus mengedepankan protokol kesehatan Bu ya. Betul, wajib sekarang ya. Wajib hukumnya. Nah baik, untuk Bu Linda nih Bu, Siap. sejauh ini daerah mana yang menjadi fokus atau sasaran bidang SDM dalam pengembangan? Dalam pengembangan ini tahun 2021. Tahun 2021. Tahun 2021 seperti tahun kemarin bahwa titik lokus proses kepada pengembangannya kita masih ke arah Banten Selatan, di mana banyak hal di sana yang perlu kita support, kita dukung, dimulai dari kualitas SDM-nya. Contoh kecil, kemarin kita sudah melakukan beberapa kegiatan pembinaan untuk di kawasan sentra UMKM pengrajin sale pisang. Kenapa sale pisang kita tekankan lebih kecenderungannya berada di kawasan Kabupaten Lebak? Karena memang rata-rata pengrajin atau usaha sale pisang itu berdomisilinya lalu pekerjanya rata-rata yang memang warga yang turun-temurun melakukan usaha pengrajin sale pisang tersebut. Kemarin itu bersama-sama, ini alhamdulillah sebelah saya ini adalah selain Ketua Pokdarwis, Pak Lili juga menjadi bagian dari sentra pengrajin sale pisang ya Pak Lili ya. Sehingga kami menitik beratkan mudah-mudahan sentra UKM yang sudah digaungkan oleh OPD Indang ya, oleh Indang itu bahwa kami dari Dinas Pariwisata juga menyentuhnya sebagai salah satu yang mendukung bahwa sentra UMKM sale pisang itu berada di wilayah Banten Selatan, khususnya di Malingping dan sekitarnya. Ada kurang lebih kalau tidak salah ada 4 desa ya, 4 kampung. Lebih 2 kecamatan. 2 kecamatan yang menjadi sentra daripada sale pisang ini adalah salah satu target kami. Doakan mudah-mudahan juga kami bisa membekalinya dengan mensertifikasi teman-teman yang kebetulan memiliki usaha, karena sale pisangnya sudah terkenal hingga ke mancanegara. Produksinya itu kebanyakannya warga Banten Selatan. Belum pernah coba ya? Enak sekali. Sambil coba nih Betul. Jadi insya Allah sentranya kita tekankan nanti di Banten Selatan, dan juga kebetulan rencana kerja kami adalah sampai menuntaskan program kegiatan pemerintahan di mana masa akhir jabatan pimpinan kami, yakni kami masih berfokus ke Banten Selatan untuk pembinaannya. Tetapi kami menunggu lagi perkembangan sejauh ini hasil daripada pimpinan juga nanti mengadakan komunikasi di tingkat tinggi lagi bahwa nanti ada titik mana saja yang mungkin nanti akan diberikan oleh kantor Bapeda kepada kami untuk pembinaannya. Jadi mudah-mudahan modalnya SDM adalah ingin memberikan sertifikasi kepada seluruh pelaku pariwisata, mau PHRI, mau Pokdarwis, mau Balawista, mau semua yang memiliki tenaga keahlian perlu kita kuatkan dengan sertifikasi. Sertifikasi Bu ya. Tapi selain sertifikasi ini, kira-kira ada yang lain nggak Bu yang bisa dikembangkan dari masyarakat Banten Selatan? Oh, ada banyak ya proses pengembangan dari wilayah Banten Selatan selain sertifikasi yang kebetulan juga sebagiannya sudah mereka dapatkan, tetapi dari organisasinya ada balawista, ada kuliner ya, ada penekanan lomba. Itu pengembangannya di sana adalah menjajaki era digitalisasi. Dengan cara kita memberikan pembinaan, biasanya kita menghadirkan narasumber yang mengajak mereka dengan memerankan fungsi daripada media sosial sebagai alat bantu untuk promosi. Jadi ketika mereka berada stuck di rumah,
bukan berarti mereka tidak bisa berusaha. Dengan posisi tidak boleh keluar rumah, kita gunakan alat media digitalisasi ini, medsosnya dari mulai FB, WhatsApp dan yang lainnya itu digunakan sebagai bagian dari promosi. Selain kita galakan juga promosi dibantu oleh masing-masing yang kita punya akun di Dinas Pariwisata. Jadi proses pengembangannya kepada mereka diberikan jejaring komunikasi, transformasi serta digitalisasi. Karena emang di zaman digital sekarang ini emang media sosial itu penting sekali. Nomor satu. Nomor satu untuk mempromosikan Ya. apa yang menjadi unggulan dari daerah kita. Lanjut dulu ya Bu ya. Boleh. Bagaimana program lanjutan untuk Dinas Pariwisata ini untuk tahun 2022 ya? Tahun 2022 kembali saya berikan informasi bahwa bidang pengembangan SDM pariwisata tetap konsen untuk memberikan pembekalan, pelatihan, karena kebetulan kami ada 3 subseksi yang menangani. Yang pertama adalah pembinaan tingkat lanjutan itu akan dibekali pembinaan tentang SDM Ekraf. Target kami sekitar 250 orang tahun depan itu. Lalu ada pembinaan SDM pariwisata, di dalam hal ini adalah pembinaan yang dimitrakan kepada mitra-mitra kerja daripada Dinas Pariwisata, stakeholder, badan usaha milik negara. Kami biasanya mengelingkan, membuatkan jejaring ketika fungsi dari teman-teman personal yang sudah kami bina ini dapat bekerja sama dengan link-link yang kami siapkan tersebut, jejaring ini. Jadi antara lain jejaring yang kami punya pun kami alhamdulillah sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan Kepolisian Daerah Banten, di mana ada satu divisi atau ditjennya, yaitu tentang pengamanan objek vital. Salah satunya adalah pembagian mereka menangani tentang fokus di titik-titik destinasi dan pengembangan SDM. Jadi kami membuat juga jejaring grup yang isinya ketua-ketua organisasi pariwisata bersama polisi daerah Banten atau Polda Banten, khususnya Ditjen objek vital ini. Ada di dalamnya langsung Pak Dirnya yang biasanya memberikan komunikasi di mana saja, butuh bantuan apa saja. Bahkan sudah membuat aplikasi Jawara Pariwisata yang dimiliki oleh Polda Banten. Belum dilaunchingkan, mudah-mudahan nanti secara terbuka akan mengundang kita juga akan melaunchingkan aplikasi ini untuk menjembatani teman-teman yang membutuhkan dukungan pariwisata. Targetnya tetap ada satu, memberikan sertifikasi target SDM ya, memberikan pelatihan dan pembekalan, membuatkan jejaring agar mereka tetap memiliki satu wawasan yang dapat linknya banyak ke area-area yang sudah kita siapkan untuk diajak bermitra. Contohnya link kami dengan perbankan, Bank Indonesia sudah selalu sering banget berkomunikasi dengan kita, bahkan mendukung. Yang juga kadang-kadang organisasinya diberikan bantuan ya, berupa alat transportasi wisata, seperti ada Pemda Wisata Kota Serang sudah diberikan kendaraan hias. Itu salah satu bentuk dukungan dari CSR-nya Bank Indonesia. Inilah yang biasanya kami buatkan jejaring komunikasi. Itu ya. Kalau menurut Bu Yen, harapan yang program yang sudah dibuat untuk tahun 2022 itu kira-kira harapannya apa? 2021 harapannya adalah mudah-mudahan program yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten dari Dinas Pariwisata, mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan serta keberlangsungan dari kehidupan pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata, sehingga mereka tidak lagi merasakan terpuruk tapi bangkit bersama-sama seiring dengan keadaan yang memang tengah terjadi. Ketika memang itu harus kita ikuti dengan new era atau new baru pandemiknya, ayo kita ikuti, asal jangan patah semangat. Insya Allah pemerintah daerah selalu ingin bersama-sama. Luar biasa sekali ya Sobat EB di rumah. Nah, kita lanjut dulu ke narasumber berikutnya, yaitu dari Ketua Popdamkes Provinsi Banten. Pak, tadi telah disebutkan oleh Bu Linda bahwasannya Bapak ini berkontribusi sekali dalam pembuatan sale pisang itu ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Popdamkes sendiri Pak, harapan-harapannya, harapan dari program-program yang telah dibuat oleh pemerintah seperti apa?
Ya, seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, yaitu pembinaan terhadap pelaku UMKM Sale Pisang. Kita akhirnya di destinasi terus terang aja jadi nambah semangat gitu ya dalam adanya kegiatan tersebut. Mereka sangat berharap bahwa keberlanjutan kegiatan tersebut terus, karena mengingat terus terang aja yang kemarin pun mengikuti undangan itu belum seberapa, masih banyak lagi. Dan kita meluaskan informasi tersebut kepada pelaku UMKM yang ada di dua kecamatan tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa pengembangan UMKM ini kita Pokdarwis baik secara di tingkat provinsi ataupun di destinasi terus memberi pengarahan, pembinaan kepada mereka untuk lebih memperluas lagi produk-produk mereka, supaya artinya gini, yang selama ini kan hanya original yang mereka bikin, mereka harus mencoba untuk berinisiatif mencari varian baru ya dari bahan sale pisang itu untuk dibikin apa dan lain sebagainya. Malahan kemarin seiring dengan yang disampaikan, rencana-rencana yang disampaikan oleh bidang SDM waktu itu bahwa akan ada tinjauan, kita langsung sidak ke sana dan mencari potensi para pengrajin yang minimal kriterianya yang diinginkan oleh dinas gitu ya, oleh SDM gitu ya, bidang SDM. Dan kita langsung menjidak ke sana dan memberi pembinaan yang insya Allah suatu saat nanti dari dinas sidak ke sana kita sudah siap dengan kriteria-kriteria yang diinginkan tersebut kaitannya dengan pengembangan. Dan kebetulan juga kita berkomunikasi dengan para pelaku, ternyata mereka pun sudah bermain di online gitu ya. Pas saya ke sana udah numpuk ya pesanan-pesanan yang orang Jogja, orang mana dari luar Banten gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa, cuma memang pengemasan kita hanya memberi pengarahan kepada mereka, tolong jangan dijual secara original gini, tetapi sudah branding gitu supaya kita mempunyai jati diri bahwa ini sale kita, sale saudara yang brandingnya adalah kita, bukan siapa-siapa gitu. Nah, ini yang menjadi arah tujuan keberlanjutan dari sebuah pertemuan dengan dinas yang dalam hal itu terus terang aja dinas yang membina kita di unsur bawah gitu, pelaku usaha. Baik, kita langsung ke narasumber yang terakhir, Pak Wawan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pelaku pariwisata perhotelan juga sudah bekerja sama dengan pemerintah, Pak. Nah, salah satu harapan Bapak untuk di tahun yang akan datang seperti apa? Harapan saya dan mungkin harapan semua orang ya, pandemi ini segera berakhir. Cuma kalau dilihat kayaknya pandemi nggak berakhir, mungkin saja bisa jadi pandemi ya, jadi tidak berbahaya, kita bisa saling berdampingan di dalam kehidupan normal. Yang pasti sih kami berharap bisa lebih sinerginya lebih banyak lagi. Seperti tadi ada sale pisang, kami di hotel juga memerlukan ya. Pendapat seperti itu mungkin bisa bekerja sama lagi dengan hotel-hotel. Mungkin bisa difasilitasi sama Udlida dan SDM untuk mengumpulkan UMKM dengan perhotelan. Mungkin aja kita bisa menitipkan barang-barang dari UMKM dijual di hotel ya, sebagai oleh-oleh ataupun sebagai fasilitas di hotel ya, sebagai botol break seperti itu kan bisa disampaikan ya. Yang pasti program harus kita kerjakan dulu ya, harus kita perkenalkan lagi, harus kita lebih gencar lagi untuk mempromosikan, saling membantu kita ada sinergi. Semoga aja ada sinergi yang terbentuk itu terus bisa kuat ya, semakin kuat untuk bangkit lagi dari masa pandemi ini. Itu mungkin harapan kami ya. Oke, Pak Wawan silahkan melanjutkan dengan closing statement terkait tema kita hari ini. Oke, terima kasih. Bangkitan sektor pariwisata di masa pandemi memang wajib kita lakukan. Untuk kita bisa bertahan hidup, kita harus mengikuti perkembangan yang ada, instruksi ataupun protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita tidak bisa bergerak sendiri ataupun maju sendiri, karena kita butuh juga supporting dari pemerintah ataupun stakeholder yang lain, termasuk UMKM. Itu juga kami sangat mengharapkan sekali sinergi antara kami ya,
Karena itulah salah satu yang kami harapkan bisa menguatkan kita untuk bangkit bersama-sama melewati pandemi ini. Harapannya kita semua sehat yang pasti, pandemi segera berakhir, pariwisata bangkit lagi. Kita jempil aja. Tadi silakan Pak Lili selaku Ketua Darwis Provinsi Banten untuk memberikan closing statement pada pertemuan kita kali ini. Ya, terutama kepada kawan-kawan kami yang ada di destinasi, pandemi ini sudah terjadi. Tidak usah kita berlama-lama terlalu memikirkan hal tersebut. Kita harus menggantinya dengan semangat kita terus bergerak di destinasi untuk mencoba mengembangkan, membangkitkan pariwisata kita dengan mengembangkan dari berbagai sektor, terutama kemampuan masyarakat kita rata-rata di ekonomi kreatif. Itu saja, kita tetap semangat sebagaimana slogan kita Pokdarwis, semangat. Semangat. Sesuai dengan slogan Pokdarwis. Baik, untuk closing statement terakhir nih Bu, dari Ibu Linda selaku Kabid SDM Dispar Provinsi Banten. Baik, buat kami kebetulan berada di pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah Provinsi Banten, kami berharap seluruh pelaku pariwisata se-Provinsi Banten mulai sekarang kita bangkit bersama, kita bersinergi bersama, kita berkolaborasi bersama di dalam menentukan arah perkembangan dan kemajuan daripada Bapak Ibu yang memiliki profesinya. Dan kemudian yang terakhir adalah mari bersama-sama kita membangkitkan pariwisata Banten. Itu saja. Harus semangat. Terima kasih narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah memberikan pengalaman-pengalamannya, memberikan sharing-sharing terkait informasi dan berita-berita ya. Baik, sobat EB di rumah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Saya Ferani Dindia mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kalimat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.